rangkaian kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan dari PPL dari PBG Darjat 2002 Universitas Tanjung Kalimantan Barat. Bapak absen dulu, Rika. Semua ya. Pelajaran hari ini apa sih yang mau dicapai? Yaitu yang pertama berkaitan dengan masalah sosial. Nanti akan kita bahas, yaitu tentang faktor-faktor penyebabnya apa saja, sehingga ada yang namanya masalah sosial. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran problem-based learning. Problem itu berarti masalah. Jadi pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah metode pembelajaran dengan pendekatan masalah. Nah, nanti Bapak tujuannya ya supaya kalian bisa mencari atau mengidentifikasi permasalahan yang ada. Nah, melalui pembelajaran ini diharapkan bisa membangun sikap kritis, disiplin, kemudian tanggung jawab, santun, kemudian percaya diri dalam proses pembelajaran. Kemudian nanti ada beberapa penilaian ya berkaitan dengan pembelajaran. Pertama adalah penilaian pengetahuan, kemudian berkaitan dengan sikap ya, sikap. Kemudian adalah penilaian keterampilan. Keterampilan kalau berkaitan dengan sosial itu yang dilihat adalah perform diskusi. Kehidupan manusia itu tidak lepas dari yang namanya masalah. Masalah itu akan selalu ada. Baiknya kita simak berkaitan dengan motivasi diri ya. Nah, karena Bapak perhatikan motivasi belajar dari kalian itu sangat kurang. Nah, kalian bisa melihat nanti video ilustrasi seperti apa. Silakan disimak. Kemudian ambil nilai-nilai yang bisa kalian pelajari. Dan itu tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat kalian untuk belajar. Untuk kegiatan selanjutnya, ini nanti akan Bapak bentuk 3 kelompok ya. 3 kelompok, nanti silakan untuk berkumpul menurut kelompoknya masing-masing. Mau ditentukan sendiri atau Bapaknya bentuk? Bentuk sendiri. Tugasnya bisa dilihat di depan. Mengidentifikasi apakah gambar tersebut termasuk dalam kategori masalah sosial atau bukan. Ketika bukan, silakan diberikan penjelasan, dan ketika termasuk dalam masalah sosial, silakan berikan penjelasan ya. Baik, presentasi depan. Ya, bacakan. Bisa situasinya apa? Saya dulu. Bapak ini belum nyari. Digunakan untuk lalu lintas masyarakat umum. Iya, ini adalah jalan sedikit maju. Ada jalan yang maksudnya banyak anak-anak kecil kayak gitu ya Pak. Ya. Nah di situ kan pasti kesehatannya dia nggak terjamin. Apa solusinya biar kesehatan mereka terjamin? Untuk kelompok pertama tadi solusinya adalah mereka ditempatkan pada panti sosial, artinya mereka ditampung. Nah, dari panti sosial nanti mereka dididik, ya, yang tadi tidak sekolah disekolahkan seperti itu ya. Yang tidak lulus, kalau di panti itu biasanya itu ada yang mengurus. Nah, ketika mereka ditarik ke panti itu segala sesuatunya, ya palingnya dari segi kesehatan, kemudian sekolah itu biasanya lebih baik ketika mereka berada di jalan. Seperti itu ya. Coba malah di sini kan kita berbicara dinas ya. Dinas itu berarti itu ada instansi pemerintah ya. Mungkin pemerintah itu menampung mereka semua. Untuk kelompok satu mungkin. Nah, kemungkinan itu jawabannya ya. Pemerintah istilahnya kalau ada minat untuk menampung mereka itu bisa seperti itu. Nah, alternatif solusi yang kedua yaitu dengan perbaikan ekonomi orang tua, akan memberikan modal usaha, memberikan pelatihan. Nah, ketika orang tua ekonominya bagus, kan nggak mungkin ya anak itu tidak akan mungkin sampai istilahnya memenuhi sampai terlantar seperti itu ya. Jadi itu alternatif solusi yang kedua ya, salah ya. Dengan memberikan
keterampilan, memberikan modal usaha untuk orang tua supaya ada perbaikan ekonomi orang tua yang pada akhirnya nanti akan apa ya, kehidupan ekonomi anaknya itu akan lebih terjamin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengajar dari kelompok 2 akan presentasikan tentang apa ini Pak? Itu pemanasan global. Pemanasan global dan kriminalitas. Ya. Silakan dijelaskan. Sosial yang harus mendapat perhatian masyarakat luas. Sebelumnya, global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Pemanasan global telah menyebabkan perubahan iklim yang signifikan seperti yang terjadi di negara kita. Perubahan iklim ini menjadi penyebab utama banjir bandang, munculnya angin puting beliung, bahkan musibah kekeringan. Berikut 10 cara mencegah pemanasan global yang bisa dilakukan manusia. 1. Menghemat listrik. 2. Kurangi kendaraan bermotor. 3. Kurangi sampah. 4. Tidak menebangi pohon. 5. Reboisasi. 6. Menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. 7. Menggunakan energi alternatif. 8. Daur ulang. 9. Kurangi penggunaan plastik. 10. Tidak melakukan pencemaran lingkungan. Gambar kedua, faktor penyebab terjadinya kriminalitas yaitu perbedaan ideologi, perbedaan kekayaan dan pendapatan, mentalitas yang labil, dan pertentangan dan persaingan. Cara mengatasi kriminalitas preventif yaitu dengan cara mencegah seperti imbauan atau penyuluhan. Cara mengatasi kriminalitas represif yaitu penangkapan atau pemenjaraan. Berikut presentasi dari kelompok 2. Ya, silakan Malah. Itu kan pemanasan global ya Pak ya. Itu termasuk masalah sosial. Iya. Mengapa pemanasan global itu termasuk dalam masalah sosial? Karena pemanasan global yang terjadi akibat ulah manusia ini mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi lingkungan geofisik seperti melelehnya es kutub utara, punahnya flora dan fauna. Ini artinya gini Malah, kalau dikaitkan dengan pemanasan global itu dampaknya itu bisa apa ya? Istilahnya bisa dirasakan semua orang. Sebabnya itu bukan hanya disebabkan oleh situasi dan kondisi yang ada di kutub saja. Jadi ini termasuk dalam kategori masalah sosial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Gambar 1. Kejadian ini termasuk ke dalam masalah sosial dan hukum karena kejadian tersebut berada di jalan yang digunakan untuk lalu lintas masyarakat umum. Melihat kejadian tersebut dapat membuat masyarakat menjadi risih. Faktor penyebab masalah sosial itu lebih dipicu oleh faktor budaya, yaitu ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, serta kepentingan sosial. Artinya tidak tertib lalu lintas suatu yang melanggar norma, yaitu norma hukum, tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan masyarakat dan mengganggu kepentingan orang banyak. Solusinya memberikan sanksi kepada pelanggar lalu lintas atau pelanggar hukum jerat dengan perbuatannya. Gambar kedua, pemulung. Pemulung menurut sosiolog Universitas Negeri Jakarta Robert mengatakan bahwa pemulung tidak masuk ke kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS. Pekerjaan pemulung termasuk kerja mandiri produktif dan tidak bisa digolongkan sebagai PMKS. Para pemulung memang tergolong warga miskin, namun mereka tetap bekerja dan bukan pengemis.
Pemulung yang digolongkan PMKS adalah mereka yang tunawisma, yaitu yang hidup di gerobak-gerobak, pinggir jalan, emperan-emperan toko, dan semua tempat yang dilarang peraturan daerah pekerja. Solusinya, pemerintah memberikan kesempatan kepada pemulung untuk belajar bagaimana menghasilkan penghasilan. Terima kasih. Ada yang bertanya tentang masalah? Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Ya. Ya, silakan kelompok 2 kiri kanan. Perhatikan kelompok 1 ya. Kelompok 3. Jadi, foto di atas menggambarkan tentang penerobosan lalu lintas. Nah, bukan penerobosan sih itu. Tidak Kayak tertib. apa, lawan jalur arus gitu kan? Ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan untuk ketertiban berlalu lintas di jalan? Jawab Pak. Ya. Di jalan itu kan ada yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Nah kita tinggal patuhin itu aja. Solusinya loh Ya, Pak. Ya. Artinya taat peraturan kayak gitu. Istilahnya bahasa seperti itu. Ya. Malah bagaimana malah mau menambahkan? Itu Pak. Azhara? Menurut saya, Ya. izin jawab ya Pak. Jangan menurut saya, menurut kelompok kami. Menurut kelompok kami menetapkan hukum yang lebih tegas, bukan permainan tempel di jalan, mengadakan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan berlalu lintas, terutama pada sekolah-sekolah, mengadakan sosialisasi tentang kecelakaan yang terjadi di jalan akibat ketidaktertiban lalu lintas dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Di sini sebaiknya pemerintah membuka lapangan pekerjaan atau lapangan kesempatan untuk mereka belajar, atau kan itu sampah plastik banyak ya Pak. Ya. Jadi di situ mereka ngumpulin untuk menjadikan didaur ulang kayak gitu, tapi masyarakat memberikan modal tersebut gitu Pak. Pemerintah memberikan tempat yang lain untuk dia mengelola barang tersebut gitu loh Pak. Ada lagi? Ada lagi, silakan. Bagaimana cara mengatasi sampah yang di aliran sungai agar tidak memberi dampak buruk bagi masyarakat? Sadari diri sendiri. Maksudnya di situ sampah itu kan yang buang kan masyarakat. Jadi intinya masyarakat harus sadar biar mereka nggak buang sampah di sungai. Ya, caranya itu gimana? Ya diri sendiri masyarakat. Sadar, ayo sadar. Sadar diri. Ya, mungkin yang pertama soal kesadaran diri sendiri. Nah, ketika tidak sadar, nah ini perlu tindakan malah. Maksudnya bagi mereka yang tetap buang sampah itu perlu ditindak. Nah, bagaimana proses tindakannya seperti itu kan? Misalkan solusinya kalau di Jakarta itu ada CCTV di mana-mana ya. Nah, itu bisa ditempatkan salah satunya di tempat khusus ya. Bisa menangkap kira-kira siapa yang membuang sampah sembarangan. Nah, itu bisa Ya, bisa diketahui. Kemudian setelah diketahui orangnya dipanggil. Ketika tidak mau dipanggil, ya dipanggil paksa seperti itu. Begitu ya. Artinya ada penerapan aturan atau hukum di situ. Begitu ya. Oke, cukup ya. Ada 4 faktor penyebab permasalahan sosial. Yang pertama faktor, yang kedua faktor budaya, yang ketiga psikologis, yang ketiga biologis. Oke. Sebelum Bapak ini, Bapak mau merefleksikan pembelajaran hari ini menurut kalian ya. Ketika Bapak kasih kode seperti ini, berarti pembelajarannya menyenangkan gitu ya. Nah, ketika begini berarti belajar semangat. Ketika begini berarti ngantuk. Oke. Silakan berikan refleksi pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih semuanya telah ikut dalam materi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita Bapak akhiri, silakan dipimpin doa.